Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Tengku Muhammad Irzaldi. Di sini saya nak kasih tahu nih, dari sekian banyak suku di Indonesia, yang akan saya bahas hari ini ialah suku Melayu. Nah, kalian tahu nggak? Kalau dulu, sebagian besar masyarakat Melayu Langkat, terutama di daerah Langkat Hulu, meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan orang Batak Karo, yang datang dari Tanah Karo yang letaknya tidak berjauhan dari lokasi kediaman mereka. Karena sudah berasimilasi dalam jangka waktu yang lama, mereka mulai meninggalkan kebiasaan lamanya, misalnya kebiasaan menggunakan nama marga, dan beralih menjadi pemeluk agama Islam, sehingga diterima sebagai orang Melayu. Nah, ada juga nih beberapa poin penting yang akan saya bahas di dalam video ini. Nah, yang pertama, adat istiadat suku Melayu. Adat istiadat suku Melayu juga bermacam-macam nih. Ada tradisi berahoy, tradisi tepung tawar, makan beradab, dan lain-lain. Tradisi berahoy merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Suku Melayu Langkat sendiri dikenal sebagai masyarakat agraris yang membudidayakan padi. Mereka melakukan tradisi berahoy pada saat panen padi tiba. Masyarakat, baik pria maupun wanita, akan saling berbalas pantun sambil mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Ketika salah satu warga mengirik padi sambil berpantun, maka warga lainnya akan menyahutinya dengan kata ahoy ahoy. Nah, dari kata ahoy ahoy inilah nama tradisi berahoy berasal. Nah, ada lagi nih tradisi tepung tawar. Bagi masyarakat Melayu Langkat, tradisi tepung tawar adalah bagian penting dalam rangkaian proses upacara adat. Tepung tawar merupakan suatu prosesi dan simbolik yang diwariskan oleh pendahulu yang diturunkan ke generasi berikutnya sampai saat ini. Bagi masyarakat Melayu, turut aktif dan terlibat dalam setiap upacara yang mengandung nilai tradisi adat Melayu, seperti syukuran, pernikahan, menghitan adalah kebiasaan yang sudah menjadi adat. Selanjutnya, ada tradisi makan beradab nih. Makan beradab ialah tradisi yang dilakukan dalam upacara pernikahan dan dilakukan oleh kedua pengantin. Keluarga perempuan dari kedua belah pihak pengantin duduk saling berhadap-hadapan membentuk persegi panjang. Perlengkapan yang dibutuhkan ialah hidangan nasi dengan ayam panggang utuh yang diletakkan di dalam wadah dihiasi bunga yang terbuat dari makanan seperti permen, manisan, dan berbagai kue dengan ragam jenis. Tradisi ini bertujuan untuk menjalin hubungan dan komunikasi bagi kedua pengantin agar tidak menimbulkan rasa ketakutan dan sebagai media komunikasi pada keluarga kedua belah pihak pengantin agar hubungan silaturahmi semakin baik dan dekat. Dan yang kedua, ada juga nih baju adat Melayu. Yang paling khas dari adat Melayu adalah pakaian adat Melayu yang dipakai biasanya pakaian tradisional ini berupa baju kurung atau baju koko khas Melayu dengan bertapikan kain bermotif khas yang diikatkan di sekeliling pinggang dan memakai peci berwarna senada. Sementara itu, wanita juga memakai jenis baju kurung yang tertutup dengan berbagai hiasan, kerudung, dan selendang yang disampirkan di bahu. Dan yang ketiga, ada rumah adat Melayu nih. Bangunan gedung ini berbentuk rumah adat Melayu dengan arsitektur Melayu yang cukup kental. Dibangun dengan bentuk rumah panggung yang ditopang tiang-tiang setinggi 2 meter, membuat gedung ini terlihat kokoh dan megah. Bagian bawah rumah ini bisa dijadikan tempat bersantai maupun tempat parkir kendaraan. Terdapat 2 tangga di bagian depan yang terhubung ke teras depan. Di bagian samping kanan dan kiri bangunan juga terdapat tangga yang terhubung dengan teras atau serambi samping. Gedung berbentuk rumah adat ini juga memiliki serambi yang cukup luas dari bagian depan sampai bagian samping kanan dan kirinya, sehingga cukup nyaman untuk bersantai. Pemandangan dari serambinya pun cukup indah dan memberi kesan tenang serta damai karena di bawah terhampar rumput hijau yang membuat mata menjadi segar. Selain arsitekturnya, ornamen-ornamen khas Melayu pun terlihat jelas pada ukiran pucuk rebung yang memenuhi beton-beton penyangga dan tembok-temboknya. Serta
hiasan kandang rasi yang menjadi pembatas lantai atas menampilkan keindahan yang sangat mengagumkan. Pada bagian kiri gedung ini juga terdapat gazebo kecil yang asyik dijadikan tempat bersantai. Tempat yang sempurna untuk melihat arsitektur Melayu Langkat. Dan yang keempat, ada bahasa Melayu nih. Bahasa Melayu Langkat adalah dialek bahasa Melayu yang diturunkan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat. Dialek ini dituturkan di kota Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Kota Tanjung Pura merupakan sebuah kota tua yang dahulunya dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Langkat. Sampai saat ini, bahasa Melayu dialek Langkat masih terus digunakan dan dilestarikan oleh masyarakat di Tanjung Pura. Nah, ini adalah contoh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin berbahagia, orang tua-tua kami dimuliakan Allah, bersama dengan kedatangan satu rombongan pada malam hari ini, kami terlebih dahulu sebagai tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya, sebab kami menunggu dari tadi dengan rasa susah dan gelisah, dengan perasaan yang susah. Tapi kalau tuan-tuan tak datang, kami lagi susah. Alhamdulillah tuan-tuan sudah datang. Dan itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Mungkinan di dalam pesan-pesan kami ini mungkin tersalah taruh, tersalah duduk, tersalah adat, tersalah tutur kata dan berbahasa, tersalah pula tegur sapu antara bapak-bapak sekalian. Sekali lagi atas nama tuan rumah kami mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya. Tamu-tamu yang saya kenalkan ialah saksi saya ini orang luar. Pak Hamid, orang kampung sebelah. Tapi masih kerabat daripada Pak Tan. Dan saya sendiri adalah wakil perkhidmatan Pak Tamrin. Lepas kata orang kita ni sama-sama wakil. Encik Entung belajar silat di Pulau Pangkil. Orang sekampung diajak mufakat, kita berdua sebagai wakil. Jadi batang kenari susah nak tanya. Ranting saja awak lenturkan. Datang kemari kalau penuh hajat, cepat-cepat sampaikan. Hari dah Dari malam. Pinang ke Tembilahan nak membeli buah berangan. Dari tadi duduk berjauhan macam tak nak bersalam tangan. Nah, yang terakhir nih, ada masakan khas Melayu. Masakan Melayu adalah masakan dari etnis Melayu yang dapat ditemukan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, dan Filipina bagian selatan. Ciri utama dari masakan tradisional Melayu adalah menggunakan rempah-rempah yang cukup banyak. Dan santan juga penting dalam memberikan cita rasa pada hidangan Melayu. Contoh makanannya ialah nasi lemak dan gulai ikan patin.